Jalan-jalan ke kota Bali, tengok kanan dan tengok kiri. Salam Ainul yang tulus hati, siapa yang jawab cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fahrul Razi MAG selaku dosen praktikum Hitoba, dan tak lupa teman-teman kelas yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pasti tidak asing dengan kata-kata halal bihalal, karena halal bihalal merupakan suatu silaturahim dan saling memaafkan satu sama lain. Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya dalam surat Al-A'raf ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhluquna su'al hisab. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yahlifuna su'al hisab, yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 21. Dalam kacamata Islam, halal bihalal bertujuan untuk menghormati sesama manusia dalam bingkai silaturahmi. Halal bihalal dilihat dari sisi silaturahmi dapat menjadi perantara untuk memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Sebagaimana tertera sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Di sini ada 3 pelajaran yang mana bisa dipetik ketika mengadakan halal bihalal, yakni yang pertama adalah membersihkan diri dari segala bentuk kesalahan. Ibarat pemudik yang pulang ke kampung halaman setelah sekian tahun merantau ke negeri seberang. Dalam perjalanan itu tidak sedikit ia isi dengan kesalahan seperti lupa sholat, lalai menunaikan janji, terus lupa berzikir, bersikap angkuh atau berlaku lainnya kepada diri sendiri. Terus yang kedua, pembelajaran kedua dari halal bihalal adalah membersihkan diri dari rasa benci kepada sesama. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah duduk dengan para sahabatnya, ada seorang pria yang berjalan di hadapan mereka. Orang itu berjalan lalu entah kemana. Setelah pria asing itu berlalu,
Nabi berkata kepada para sahabat, dialah seorang ahli surga. Kalimat itu beliau diucapkan tiga kali. Sahabat Abdullah bin Umar penasaran tentang amal perbuatan yang dikerjakan, sampai-sampai Nabi menempatkan beliau ke ahli surga. Abdullah memutuskan untuk menyusul pemuda itu di kediamannya. Abdullah minta izin menginap selama 3 hari di rumahnya. Pria itu setelah menginap 3 hari, Abdullah tidak melihat amalan-amalan yang istimewa yang dia kerjakan. Akhirnya ia bertanya, "Wahai saudaraku, sewaktu engkau lewat di hadapan kami, Rasulullah berkata bahwasanya engkau adalah ahli surga. Amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Rasul sangat memuliakanmu?" Pria sederhana ini menjawab dengan sesungguhnya aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak punya ilmu dan harta yang bisa aku sedekahkan. Aku hanya punya rasa cinta kepada Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Setiap menjelang malam tidur, aku selalu berusaha menguatkan rasa cinta itu sekaligus berusaha menghilangkan rasa benci terhadap siapa saja. Pelajaran ketiga adalah menumpuk kepedulian dan kebersamaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari pergaulan dan kebersamaan yang dibangun lewat sikap tolong-menolong. Syawal sebagai bulan indahnya kebersamaan dalam kasih sayang merupakan hari-hari yang begitu membahagiakan bagi kita semua, khususnya umat muslim. Sebuah waktu istimewa untuk dapat bersilaturahim, saling mengenal dan saling mendoakan. Doa yang dianjurkan saat berjumpa adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Kita hendaknya berusaha mengamalkan tuntunan Rasulullah untuk memberikan kesenangan dan kegembiraan fitri bukan saja kepada kerabat dan handan-tolan, melainkan pula kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan milik saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.